Raden Sapirin Sanyong, dan saya dengar lalu ada Pak Haji Motra Idris. Ya. Anda punya tokoh favorit nggak? Tokoh favorit saya ya ayah saya, almarhum. Almarhum ayah ya. Betul. Kenapa? Saya sampai merinding badan saya bahwa saya sungguh sangat mengagumi beliau dalam segi keteguhannya dalam menjaga kejujuran. Beliau sebagai seorang ASN. ASN? Betul, ASN di Bea Cukai. Bea Cukai ya? Beliau itu pensiunan Bea Cukai? Pensiunan Bea Cukai dan sudah almarhum. Semangat pagi. Terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube Kaltara 360. Kali ini saya akan kembali berdiskusi dengan salah satu bakal calon anggota legislatif untuk Kota Tarakan. Beliau dari Partai Amanat Nasional. Saya kembali menggunakan 360 karena 360 ini menurut saya memang harus muter-muter. Jadi seorang caleg untuk di era kekinian harus mutar otak dengan caranya dia masing-masing. Oke, saya sekarang berada di daerah Peningki, Kota Tarakan. Calegnya mungkin sudah tidak asing buat Anda semua. Ini saya di kafenya nyaman sekali di daerah Peningki. Namanya Rooftop Cafe Nuansa. Wah, ini kebetulan sudah ada ownernya nih. Selamat siang, Om Roman. Om Anton, apa kabar? Baik, saya panggil Om, Pak, atau Bang, atau apa ini? Karena kita sudah berteman lama ya. Ya, ini adalah Om Romans. Nama lengkapnya Om? Romans Perdana Putra. Romans Perdana Putra. Beliau ini owner ya? Owner dari Nuansa Rooftop Cafe. Nuansa Rooftop Cafe di Peningki. Peningki. Nah, ini salah satu kafe yang cukup rekomendasi untuk nongki-nongki Om ya. Oke. Om juga nyalek ya? Betul sekali. Pasti ya? Dari mana nih Om? Saya termasuk yang mengikuti Anda di sosial media. Oh, baik. Om Roman ini punya suatu ciri khas. Dia selalu menggunakan singal ini. Betul. Nah, saya beberapa kali kalau bertemu Om Roman, saya panggil Om ya. Gak apa-apa Om Anton. Selalu pakai singal. Ini saya tidak tahu khasnya apa atau seperti apa. Mungkin boleh Om Roman. Iya, jadi singal ini merupakan pakaian dari kearifan lokal Om Anton. Oh gitu? Ya, makanya kita terus mensosialisasikan bagaimana supaya kearifan lokal itu terus kita jalankan di bumi Kaltara yang tercinta ini. Apalagi kita dari suku Tidung, apalagi zaman dahulu kala kita selalu menggunakan singal dah. Om Roman asli Tidung ya? Betul sekali. Putra daerah. Jadi Anda yang putra daerah Kalimantan Utara, khususnya Tarakan, sudah pasti wajib dan harus mengenal Om Roman. Siap. Wajib noblos juga ini. Betul. Jangan lupa. Oh gitu ya. Jangan lupa. Ya, kita boleh masuk. Silakan. Oke, dengan senang hati. Kita ngobrol di dalam dengan Om Roman. Tadi terkait singal, Om termasuk salah satu yang sangat ini ya, antusias, konsisten dan antusias. Betul sekali. Jadi awal kita menggunakan singal di Kaltara ini saat itu ketika Balai Mayo didatangi oleh. Balai Mayo itu apa Om? Balai Mayo itu artinya rumah besar. Oke, rumah besar. Sebutan rumah besar untuk suku Tidung. Jadi saat itu kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau saat itu masih calon gubernur, yang sekarang jadi gubernur. Ketika beliau datang, Gubernur Kaltara. Oh, yang saat ini. Oke. Pak Zainal Arifin Paliwang, SHM Hum. Jadi saat itu beliau datang untuk meminta restu kepada kita yang di Balai Mayo supaya beliau bisa mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Utara. Intinya kita saat itu menitipkan satu. Kita ingin ada kearifan lokal yang bisa ditampilkan. Ya, contohnya singal dan pakaian. Dan alhamdulillah keinginan kita itu oleh beliau diwujudkan. Bahkan dijadikan pergub, perbub dan perwali.
Sehingga akhirnya Sehingga orang akhirnya- semakin banyak mengenal singal. Betul sekali. Dan saya juga pakai singal, Om. Ini itu singal hebat sekali. karya salah satu UMKM yang ada di Ya, Tarakan. jadi itu juga Jadi yang punya UMKM komen ya, itu singal produk saya tuh, Iya. gitu ya. betul sekali. Jadi itu membantu pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di bidang batik, kemudian pembuatan singal. Jadi saya sangat senang sekali itu bisa disosialisasikan ke seluruh Kaltara. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Gubernur yang mau mengawal itu. Dan Pak Gubernur termasuk orang yang konsisten menggunakan singal. Mantap ya. Mantap. Itu salah satu khasnya Tidung, Om. Betul sekali. Jadi suku Tidung ini kan pada masa lalunya singal itu merupakan suatu kebanggaan bagi Oh, mereka. Jadi karena diletaknya di kepala itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berkomitmen, Kehormatan juga, Om, ya. kehormatan juga. Tapi kok singalnya Om Roman berbeda dengan singal saya? Ya, Ada pangkatnya betul. mungkin? Itu Nah, ini Pertanyaan perlu yang harus bagus. Anda ketahui ya. Nah, gimana mungkin, Om? jadi kalau singal saya ini memang itu dibuat secara handmade oleh saya dan Haji Mokhtar Basri Idris. Jadi kita berdua membuat singal khusus untuk Baloi Mayo dan itu digunakan untuk kita sendiri. Jadi Oke. kalau misalnya ada yang menggunakan singal dengan corak atau dipersilahkan, tidak masalah. Intinya singal. Intinya singal. Hanya saja kan memang kita memilih bahan kain yang berbeda gitu. Dan lekuk-lekuknya itu adalah lekuk yang menunjukkan bahwa itu adalah posisi sebagai wira adat besar Tidung Kalimantan. Ya, betul. Ya. Dan saya lihat di ini kita harus lihat sedikit nuansa Ya. kafenya, rooftopnya Om Roman ya. Betul. Kalau di sini sih kita ini kalau malam mungkin Om ya, Wah, malam senja malam view-nya wah. senja luar biasa view-nya Om Anton Ini karena di coba sini kita di sini Om. dari arah barat, di sini kan kita bisa melihat laut, kita bisa melihat bandara. Kemudian ketika jam 6.15 ketika matahari terbenam, wah itu luar biasa pemandangannya Oh ya? Om Anton. Iya. Jadi makanya kafe ini banyak digunakan oleh para penikmat kopi senja. Oh, kopi senja gitu ya. Iya, Jadi senja sampai malam ini rame ya Om. betul sekali. Banyak komunitas-komunitas fotografer, komunitas-komunitas anak kampus dari Borneo, dari mana saja lah Berarti kumpul di sini. Anda orang warga Kalimantan Utara, terutama penduduk Tarakan yang belum sempat ke rooftop cafe tadi Om ya. Ya, nuansa Rooftop Cafe rugi banget. Lokasinya ada di Peningki. Anda naik ke Peningki, langsung belok kanan. Betul sekali. Pasti ketemu nuansa rooftop. The best. Kopinya juga mantap Om ya. Wah pasti, Kopinya apalagi. kopi Robusta. Oke. Dan hari ini rasanya sedang juga dipergunakan adik-adik mahasiswa dari UBT Om ya. Betul sekali. Lagi ada meeting gitu, jadi ya suasana memang top banget lah. Om, terkait politik tadi Om. Tapi Om tidak apa-apa ya, kita berpanas-panas ria dengan podcast saya ini. Saya sudah terbiasa. Siap, ini karena podcast saya memang konsepnya adalah outdoor, supaya kita bisa melihat langsung, ini caleg kita sehat gak ini? Sehat walafiat, ready. Jangan sampai nanti ketika kita sudah pilih dan beliau duduk di kursi dewan ternyata panas, nggak mau kunjungan, panas gitu. Siap. Oh gitu ya. Emang orang lapangan. Jadi nanti kita lihat ini, bener orang lapangan gak ya? Om, apa sih latar belakangnya Om Roman mau terjun di dunia politik? Ya, jadi saya sebenarnya banyak berkaca kepada senior saya yaitu Bang Sabirin Sanyong. Sabirin Sanyong. Ya, betul. Ya. Sabirin Sanyong itu sebagai contoh bagi saya. Juga Selain putra sebagai Tidung, abang. Om ya? Betul sekali. Putra Tidung. Beliau mencalonkan DPR RI dari PAN. Wah, luar biasa. Keteguhan beliau itu yang membuat saya ingin terjun ke politik. Bang Sabirin, jangan lupa like, komen, dan share ini. Pasti. Terus, Lalu dari sekian banyak kegiatan yang saya ikuti dari beliau itu punya banyak pandangan tentang bagaimana mengelola Tarakan, bagaimana mengelola daerah Kalimantan Utara. Jadi itu yang membuat saya untuk ikut terlibat, terjun langsung ke politik, bagaimana cara kita mengelola permasalahan ataupun mengelola apa yang akan ada di Tarakan, apa yang akan ada.
itu berarti kita berbicara tentang investasi atau investor yang Iya, akan datang iya, ke iya. Kaltara. Kita tahu di Tarakan ini kan pelabuhan kita mapan, bandara kita mapan, Iya. ya kan? Pintu Jadi- sudah oke lah gitu. Jadi ini merupakan pintu masuk Ya. Tarakan ini. Itu yang membuat saya ingin terjun langsung supaya saya bisa ikut terlibat secara langsung mengurus apapun yang ada di Tarakan ini, Mm-mm. khususnya untuk yang di Tarakan Barat. Oh, Anda dapil Tarakan Barat. Betul sekali, Oh. Dari Partai PAN. dari Partai PAN. Sudah pernah masuk di politik belum sebelum ini? Dulu saya belajar politik dari Sabirin Sanyong. Kemudian, beliaulah guru Anda. betul, Iya. saya juga sempat menjadi DPK dari Partai Prima Sebelum bergabung di PAN. sebelum bergabung di PAN. Tapi karena DPK Prima tidak bisa ikut berkontestasi, akhirnya saya bergabung di Partai PAN. Partai PAN. Betul, betul sekali. Kenapa memilih PAN? Sementara kan banyak juga partai lain. Yo, kita tahu sekarang PAN sudah banyak perkembangan yang positif Iya, kalau iya, saya iya, lihat. betul. Apalagi dengan ketum yang sekarang. Mm-mm. Itu luar biasa sekali. Semua saya pikir paham. Dan mungkin saya cuma hanya sekedar menegaskan bahwa itulah pilihan terbaik buat saya. Gitu ya. Ya, Anda harus dapat berapa suara supaya bisa lolos ini di DPRD Tarakan? kalau untuk DPRD Tarakan ya saya pikir ada range tingkatan ya. Mhm. Kalau seperti yang sebelumnya ya sekitar 1000. 1000 ya. Ya, 1200. Berarti Anda harus berusaha berjuang untuk mencapai itu lebih banyak dulu. Betul. Jadi kita harus selalu berusaha dan berupaya. Sudah start? Start, Sudah baru-baru start atau? sudah start. Oh, sudah start. Nah, ini kalau sudah start berarti beliau sudah mempersiapkan ini Iya, dari beberapa waktu yang agak lama lah gitu kira-kira. betul. Keluarga gimana? Kan nggak kaget tiba-tiba Ya. mau nyalek, tiba-tiba masuk partai gitu. Terutama itu dukungan dari istri dulu. Oh, Saya itu yang paling komunikasi kepada istri. Jadi saya bilang, Cin, saya nyebutkannya dengan kata Cin. Ada nggak di antara Anda yang manggil Cin? Nah, ini boleh komen di situ ya. Berarti Jadi saya- sama dengan Pak Roman ini, Ya, Om Roman. istri saya nyebut Cin, kalau istri saya nyebut ke saya Ta, jadi cinta. Oh. Begitu. Dan itu sebutan itu masih kita langgengkan sampai sekarang. Jadi saya bilang Itu mulai masa pacaran sampai sekarang ya? sampai sekarang. Oh iya, iya, iya. Harus ditiru ini. Jadi saya tanya ke istri, saya mau nyalek. Cin, kalau Tak yakin silahkan. Cin pasti dukung 100% iya. Dukungan dari istri dari itu istri tercinta. paling penting lah. Betul, Dan keluarga ya. tentu. Berarti keluarga Anda juga akan ikut berjuang untuk memenangkan Om Roman. Betul sekali. Jadi saya juga sudah bicara ke keluarga. Saya akan maju, saya bilang, sebagai caleg Tarakan Barat. Jadi mereka semua support ke saya, mendukung ke saya. Oke. Insya Allah saudara-saudara insya Allah pasti membantu. Oh ya, luar biasa. Selain dari keluarga, mungkin Om, Anda punya organisasi lain Oh ya, yang cukup betul. gimana? Jadi saat ini saya juga bergabung di HIPMI Provinsi sebagai pengurus di Himpunan bidang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Provinsi Kaltara. Provinsi Kaltara. Hebat ya. Umur berapa? Sekarang saya pas 41. 41. Kayak 31 ya. Kayak 31 masih muda banget. Nah, jadi ini umur 31, 41. 41. Nah, seorang ayah yang baik, pengusaha juga, Ya, aktif di Insya Allah. organisasi di HIPMI ya. betul. Sebagai Saya bergerak di bidang 8 sebagai Wasekum. Wasekum. Bidang 8 yaitu bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. ekonomi kreatif dan pariwisata. Oke Om Roman, Ya, hari ini kayaknya kafe Anda sedang ramai, sedang ada tamu ya. Ya, rutinitas sehari-hari seperti Oh gitu ya. ya. Oke, hari ini lagi ada tamu dari adik-adik UBT ya? Iya, Dari UBT. Tarakan. Oke, saya mau nyapa mereka. Silakan. Boleh Om ya? Silakan Om Mas. Oke. Misi Mas. Oh, iya, Oke, dengan siapa ini? Agung, Pak. Agung. Anda dari mana? Dari Universitas Borneo Tarakan. Oh. Kenal sama ini enggak? Sini Om. Sini Om.
Kenal nggak sama Om Roman ini? Oh, kenal Pak. Kenal? Ya, Namanya siapa? Pak Roman. Oh, Pak Roman ya. Tadi saya udah ngomong ini namanya Pak Roman. Kenapa Anda sering ke sini? Kan kalau mahasiswa itu kan Pak kan ya yang namanya sering ngumpul-ngumpul gitulah diskusi. Oh, Jadi nuansa kafe ini jadi tempat salah satu pilihan lah untuk Oh. bagaimana kemudian mahasiswa ini mendapatkan ketenangan yang sesuai gitu dengan ya. nama kafenya kan Pak. Nuansa ya. Memberikan warna aja Pak. tapi orangnya nggak sombong atau gimana? Jujur aja, jujur aja. Selama ini Pak ya sekitar 2 tahun yang lalu di sini awal juga sudah pernah Pak. Sampai sekarang Pak Roman tuh orangnya yang baik. Oh, Anda sudah 2 tahun Iya Pak. rajin dan rutin nongkrong di sini. Pelanggan tetap. Pelanggan tetap. Dan sekarang jadi bawa teman-temannya ya. Ya teman-teman yang lain. Lagi rapat apa ini? Ini rapat terkait dengan silaturahmi Pak. Sesama Silaturahmi. mahasiswa. Terkhususnya Tapi di tidak jurusan terkait saya. dengan politik ya? Wah, tidak Pak. Oh, enggak. Tapi tahu enggak Om Roman sedang maju jadi calon anggota legislatif? Oh, kalau itu belum tahu Pak, baru di Belum tahu. Nah, setelah ini sudah bisa memilih? Bisa Pak, sudah. Oke. Nanti setelah ini langsung berkomunikasi dengan Om Roman ya. Gimana Om Roman? Ya, jadi kita kalau dengan Boleh diutangin nggak? oh itu bisa diatur. Boleh kas bunda? Bisa diatur. Oh gitu. Jadi kita berterima kasih sama teman-teman di Universitas Borneo. Jadi rata-rata ketika mereka dari pengurusan BEM kemudian ke BEM yang berikutnya itu selalu alhamdulillah mengadakan rapat di sini ya. Iya benar Pak. Oh, rutin di sini ya Om Rutin ya. di sini. Jadi memang sudah kegiatan rutin mereka di sini. Oke. Jadi terima kasih juga mereka karena mereka kafe saya jadi ramai. Oke. Thank you Mas. Sukses untuk BEM-nya. Mas, terima kasih banyak ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke Om Roman, ini Ya. saya lihat di kafe Anda itu ada foto Ya, Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan ya. Betul. Ini Pak Haji AP Mokhtar Haji Basri Mokhtar Idris. Basri Idris. Kenapa foto beliau sepertinya istimewa di tempat ini? Ya, jadi beliau itu merupakan kepala adat besar dan saya sebagai wira adat besar Tidung Kalimantan. Wira adat besar. Betul. Maksudnya Om? Jadi posisi saya itu adalah satu tingkat bersama dengan kepala adat besar Tidung Kalimantan. Jadi saya diberi tugas, diberi mandat oleh beliau yang saya berterima kasih sekali sudah dipercayakan kepada saya Iya, iya. sebagai wira adat besar Tidung Kalimantan. Wira adat besar Tidung. Iya. Se-Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Sehingga ada kaitannya Anda menggunakan singal ini. Betul sekali. Oke, Jadi oke. Saya jadi paham ini. ya. Makanya kita harus konsisten menggunakan singal. Berarti Om Roman ini salah satu figur ketokohan ya bagi suku Tidung di Kalimantan Utara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Om. Berarti amanah itu Om ya. Itulah amanah yang tanggung jawabnya berat sekali Om. Luar biasa. Jadi kita harus bisa menjaga amanah itu dan harus bisa menjalankan dengan benar. Itu selama ini apa aja Om yang sudah mungkin Om lakukan untuk adat besar Tidung ini Om? Ya, jadi selama ini kita banyak menerima delegasi tamu-tamu baik dari luar negeri maupun ya betul sekali dari luar negeri maupun dari sekitar Kalimantan ataupun di luar Kalimantan gitu. Ya, contohnya misalnya ada dubes Amerika yang kita sambut datang berkomunikasi dengan kita. Dubes? Betul, staf dubes Amerika Selatan. Dubesnya. Itu Om Amerika Roman Serikat, sendiri langsung sorry. yang ikut menyambut Iya, betul sebagai sekali. wira itu. Betul. Jadi itu memang salah satu tupoksi saya. Nah, jadi di situ kita berkomunikasi. Isu yang kemarin diangkat itu adalah salah satunya adalah isu tentang perbatasan, Oke. tentang TPPO ya, penjualan orang itu ya, Perdagangan orang. perdagangan orang. Jadi itu salah satu isu yang dibahas. Kemudian banyak lagi isu tentang pendidikan, isu tentang kesehatan, dan itu bersumber dari sejarah masa lampau atau sejarah keadaan yang sekarang terjadi. Dan kita saling bertukar pikiran dan saling memberikan informasi yang tepat menurut saya. Tepat artinya ya tidak terlalu berlebihan. Oh gitu ya. Dan sudah ada hasilnya mungkin Om sekarang? Iya. Misalnya kerjasama dengan Polda atau instansi. Iya, betul. Kemudian itulah yang akan menjadi beberapa landasan, kemudian beberapa tindakan di luar daripada wewenang kita. Jadi wewenang itu diserahkan kepada instansi terkait.
gitu. Berarti pencalekan Anda nih salah satu bentuk untuk bagaimana istilahnya ya, menunjukkan bahwa putra daerah Oh iya, itu tentu. mampu untuk Betul, tentu saja. ikut membangun daerahnya sendiri dong ya. Kita sebagai putra daerah tentu saja kita punya kemampuan Ya. untuk menjalankan fungsi kedaerahan, baik itu di bidang ekonomi ataupun di bidang-bidang lainnya. Karena kita punya historis panjang dan historis yang lengkap sebagai putra daerah. Dan kita banyak belajar daripada orang-orang tua terdahulu dan senior-senior kita yang terdahulu, termasuk kepada Ayahanda Haji Mokhtar Basri Idris. Beliau punya banyak pengalaman yang sangat luar biasa, saya bilang. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau, dan beliau juga banyak mengajari saya. Nah, itu jadi modal buat saya untuk mengambil keputusan. Untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Iya, betul sekali. Om Roman ini kan Ya, terkait politik dan nyalek. ya, Memang sangat identik dengan money politik. betul sekali. Anda sudah siap dengan konsekuensi, pasti akan timbul biaya Betul, dong betul, ya. betul, betul. Nah, pasti hal lazim yang ketika orang tanya, ketika ada caleg mungkin yang mendekati, wah ini piro. Iya. Itu juga Om mulai ngerasain nggak? Ya, jadi kalau untuk money politik ya yang Om Anton ucapkan itu memang sudah terjadi dari dulu. Dan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi ke depannya. Dan yang pasti biaya politik itu pasti ada. Dan yang Ongkos menyebabkan politik pasti ada ongkos ya. politik lebih mahal itu ya karena sistemnya, Om Anton. Kenapa? Ya, karena sistem yang sekarang ini yang menyebabkan kita menjadikan biaya politik itu jadi besar. Biaya politik bisa saja asal dia masih relevan kalau menurut Logis saya. ya. Logis. Ya, takarannya harus logis dan ukurannya Realitanya memang pasti terjadi. pasti terjadi. Tapi Anda juga menyiapkan dana untuk hal-hal serangan fajar mungkin. Itu tentu saja kita tidak bisa open ya. Iya. Hal-hal seperti itu Semua terjadinya punya ada strategi seninya, masing-masing. ada Iya, seninya, iya. Teman-teman, ada seninya. Jadi, Jangan dibuka. Jangan dibuka. Tapi Tapi yang pasti Anda sudah punya tim ya? ada. Sudah punya tim ya? Pasti sudah punya. Mantap. Iya. Berapa banyak Om timnya Om? Jadi tim saya Karena tuh Tarakan Barat termasuk cukup luas ya wilayahnya ya. wah, Tarakan Barat ini luas sekali dan jumlah pemilih banyak sekali. Jadi Iya benar. kita harus pandai-pandai mencari celah supaya kita bisa masuk ke dalam. Jadi ada tim udara, ada tim darat, termasuk bagaimana cara kita mensosialisasikan kita di podcastnya Om Anton ini. Benar kan Om? Iya, Ini salah satu strategi. Iya. Jadi bagi anda di sana, caleg-caleg silahkan hubungi Om Anton. Ini Sebelum- promosi balik ini. Sebelum harga jauh lebih tinggi Om. Oh gitu. Ya doain aja pokoknya Ya. Anda Ah, terutama yang warga Tarakan Barat Om ya. ya, Tarakan betul. Barat. Lalu apalagi putra daerah. Betul sekali. Apalagi putra daerah. Jangan sampai lupa dengan Om Roman. Siap. Dari Wajib. partai Dari Partai PAN nomor nomor urut 6, 6 Romans Perdana Putra. Romans Perdana Putra. Nomor 6 Romans Perdana Putra Tarakan Barat. Iya. Om, karena Om nyalek Tarakan. Oke. Yuk. Satu kata tentang Tarakan Om. Oke. Satu kata. Satu kata, jangan lebih. Hebat. Hebat. Kenapa Om hebat Om? Karena Tarakan ini akan menjadi pintu masuk Oh, bagi seluruh kacamata dunia ya, menurut saya. oke. Dari segi investornya, Ya. investasinya dan sebagainya. Investasinya penting ya. Penting sekali. Hebat. Ya. Tadi selain Sabirin Sanyong Hmm? dan saya dengar lalu ada Pak Haji Mokhtar Idris. Ya. Anda punya tokoh favorit nggak? Tokoh favorit saya ya ayah saya, almarhum. Almarhum ayah ya. Tuh. Kenapa? Saya sampai merinding badan saya bahwa saya sungguh sangat mengagumi beliau dalam segi keteguhannya dalam menjaga kejujuran. Beliau sebagai seorang ASN
Oh, ASN. Betul, ASN di Bea Cukai. Bea Cukai ya. Beliau itu pensiunan Bea Cukai. pensiunan Bea Cukai dan sudah almarhum. Jadi beliau ini adalah penjaga perbatasan, penjaga laut sejati kalau saya bilang. Karena beliau di P2. P2 kan di bagian patroli laut itu. Jadi beliau sering bertugas di perairan perbatasan Filipina dan Malaysia. Itu sudah jadi tupoksi beliau. Dan beliau tidak pernah namanya makan uang suap. Itu yang saya salut Ya, dengan beliau. harus kita beri apresiasi yang luar Saya biasa. harus beri untuk almarhum. apresiasi kepada almarhum ayah saya. Berarti tidak ada darah politik di keluarga Anda. Dari paman saya, Oh, paman ada. Yunus Samsudin, rambut putih. Itu dulu Dewan dari P3, Tanjung Selor. Oh. Iya. Yusuf Samsudin. Yunus Samsudin. Yunus Samsudin. Betul. Yunus. Jadi kalau orang Kaltara, orang Bulungan khususnya, dulu Yunus Samsudin itu sebagai anggota Dewan dari Partai P3. Oh, mungkin Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini dan mengenal almarhum Pak Yunus ya. Ya, Ini adalah keponakan beliau ponakan beliau langsung. dan beliau akan meneruskan apa yang pernah dilakukan Tentu saja. sang paman ya Om ya. Ya, Bersama insya Allah akan saya lanjutkan. Mantap. Oke Om. Ya, Om Anton. Saya tadi sempat mendengar juga Hmm. Om ini ternyata rekam jejak Anda itu cukup panjang ya. Tidak ujuk-ujuk jadi pengusaha seperti sekarang Om ya. Wah, panjang sekali Om Anton. Monggo. Awalnya dulu gimana Om? Jadi kita mulai cerita dari mana nih Om? Dari Anda lulus sekolah lah mungkin. Oke, jadi dari lulus sekolah, pilihan saya waktu itu pergi ke Jogja. Oke. Jadi di Jogja saat itu saya memilih jurusan perhotelan. Saya dulu kuliah di Ambaruk Nopeles Tourism Academy, AMTA ya, jurusan D3. Jogja ya. Ya, Oke. Jogja. Jadi selama saya berkuliah di sana, saya juga job training saya ya di bidang F&B, food and beverage. Multi Food and beverage. food and beverage. Ya. Oh, perhotelan lah ya. Ya, jadi di job training saya sebagai asisten koki. Bahasa Indonesianya juru masak gitu. Iya, asisten. Saat itu asisten. Oh, asisten. Kita belum bisa jadi koki karena masih proses kuliah kan waktu itu kan. Oke. Nah, kemudian saya balik ke Tarakan. Di Tarakan saat itu tidak tersedia. Guru kita ini. Oh, Pak Is. apa kabar Pak? Sehat, Pak. Kita ketemu juga Pak di sini. Ini lagi Ya, buat kita podcast lagi nih Pak. podcast. Anak bapak ini akan maju, Pak. Jadi kita lanjutkan. Oke. Jadi setelah saya balik ke Tarakan tahun 2005, saat itu belum ada pekerjaan di bidang perhotelan. Saat itu kan cuma ada Swiss Bell ya. Oke. Nah, akhirnya saya melamar di pekerjaan saat itu yang tersedia Manja Tower. Manja Tower. Iya. Padahal Anda food and beverage. Iya, betul. Jadi nggak nyambung. Saat itu diminta sebagai commissioning. Commissioning itu pekerjaannya adalah kita setting antena tower di puncak. Iya. Lalu yang setting commissioning itu yang di bawah, operator. Operatornya lah. Saya ditugasin yang manjat sampai ke puncak. Itu berapa meter sih? 70 meter. 70. Iya, Pasti di atas goyang-goyang ya. goyang sekali. Pengalaman pertama saya sekali waktu pas manjat itu saya di Berau. Oke. Di Berau, malam tahun baru, saya diminta naik ke atas. Itu karena anak baru biasanya. Anak baru, betul-betul saya dipelonco saat itu. Jadi mau tidak mau saya manjat ke atas. Oke. Dan saya saat itu tidak lupa foto-foto dulu supaya ada bukti kita. Ada putih. Iya, bahwa Fotonya saya masih pernah- ada. Masih Nah, simpan. ini fotonya kita tampilkan ya. Iya. Setelah manjat tower Om. Iya, Lalu Anda sempat bekerja lagi ya di tempat lain. betul. Jadi setelah saya di tower itu, saya bekerja di salah satu operator seluler di Tarakan. Hmm. Kurang lebih 6 tahun. Jadi 3 tahun saya di admin, 3 tahun saya di pemasaran. Nah, saat di pemasaran itulah saya kerjanya betul-betul full di lapangan. 3 tahun itu. Betul. 3 tahun. Saat Di itu saya lapangan memasarkan sebagai apa? Marketing. marketing. Saya memasarkan produk pulsa. Pulsa. Iya, jadi saya itu door to door. Dari pasar masuk ke dalam pasar, kemudian ke kantor-kantor. Oh. Sampai saya punya banyak pelanggan tuh, Om. Tapi di lain itu saya juga memasarkan hal yang lain, Om. Oh gitu. Ya, jadi Apa itu? saya juga ikut memasarkan rumah. Oh. Saya juga ikut memasarkan kendaraan. Jadi pemasukan tuh ada, Om. Jadi Om ini punya jiwa marketing itu udah
bertahun-tahun ya. Iya, ya betul betul Udah betul. tertanam lah Om ya. Betul sekali. Pokoknya sedikit-sedikit, ini bisa jadi duit nggak ini? Iya. Gitu ya. Jadi tidak salah kalau HIPMI mempercayakan Om Roman di kepengurusan mereka. Ya, betul sekali. HIPMI, Terima kasih HIPMI terima kasih sudah HIPMI. memberi kesempatan kepada saya untuk Berarti bergabung. pengurus HIPMI harus komen di sini ya. Betul. Pengurus HIPMI harus komen. Silakan komen di sini ya. Om Roman seperti apa? Siap. Kasih komennya. Share juga ke teman-teman di HIPMI. Supaya Ketum, apa ya? Supaya silakan komen. Pak Ketum, Pak Sekum wajib. Ya, wajib. Supaya apa yang bisa dicita-citakan Om Roman Amin. bisa Amin. terwujud. Mm-mm. 14 Februari 2024. Siap. Ini kita sambil muter enggak apa-apa ya? Sambil muter Om. Sekarang kita jogging nih kayaknya. Ya, Tapi jogging dengan pakaian gini Om. Kan anggota dewan harus 360 derajat Om. Makanya Terus kita berjuang ya. nama channelnya 360 Om. 360. Oh, itu jadi alasan Iya. kenapa 360 Om ya. Itu kenapa juga 60? Oke. Kita mau lihat Anda calon anggota legislatif, jangan hanya duduk aja Oh, dong. betul. Ya, ke lapangan. Oh, pasti. Jadi sebelum Om duduk di dewan, saya ajak dulu ke lapangan Om. Kira-kira filosofinya seperti itu. Iya. Siap. Om Roman ini Ya. kita udah jalan lumayan, hampir 1 kilo ini. Wah, luar biasa. Luar Udah biasa. keringat. Ya. Hawa Tarakan memang agak panas ini ya, Panas sekali, cerah hari ini. tapi tidak sepanas suhu politik di Kaltara gitu Om ya. Apalagi Tarakan semua adem-adem gitu. Adem-adem. Ya mudah-mudahan ini sampai 2024 tetap adem. Nah kita tetap dukung semua. Tentu caleg-caleg dari PAN juga ikut membangun kontribusi dengan kontestasi yang sehat. Om, Ya. tentunya begitu Om ya. Ya, tentu saja seperti itu. Iya. Itu yang Om. kita harapkan. Tapi kalau misalnya nih perolehan suara Anda tidak mencapai 1000 pemilih, Ya. kira-kira gimana Om? Ya, saya tetap akan melaksanakan tugas saya sebagai Wiradat Besar Tidung Kalimantan dan kemudian mengelola warung kopi saya di Peningki Ya, dan berkumpul bersama keluarga. gitu Om ya. Ya, dan tetap saya akan terus berkontribusi apapun bidangnya, ya kan, untuk selalu mengawal bagaimana supaya Kaltara maju dan Tarakan bertumbuh kembang dengan pesat dan ikut maju juga. Jadi walaupun nanti misalnya Mm-mm. Anda tidak di parlemen, Anda Ya. tetap mengabdi Tetap untuk kemajuan Provinsi Kaltara melalui lembaga Adat Besar Tidung Besar Kalimantan. Adat Tidung Kalimantan. Ini kita harus apresiasi sekali ya, putra daerah yang berjiwa besar ini untuk kemajuan daerahnya. Tapi kalau Anda duduk, tentu ini akan semakin membangkitkan gairah agar potensi daerah lebih bisa bangkit lagi, terutama sisi ekonomi Om ya. Betul. Jadi itu merupakan salah satu program kerja saya lah. Jadi Oke. ketika kita terpilih, Mm-mm. otomatis saya akan berkontribusi langsung kan. Artinya kita di dewan sudah disediakan ranah untuk bekerja dan itu yang akan kita laksanakan sebaik-baiknya dan secara tepat dan secara proporsional. Mantap. Oke, Oke, saya Om? kasih kesempatan Om. Ya. Closing, mungkin ada yang Om mau sampaikan untuk calon pemilih Om Roman, Ya. konstituen Anda, keluarga, masyarakat Kota Tarakan, mungkin juga keluarga di keluarga besar Tidung. Ya. Silakan Om, monggo. 14 Februari 2024. 14 Februari nanti. Ya, jangan lupa pilih saya. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanat itu dengan baik. Dan Amin. kepada keluarga dan teman-teman, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, Dapil Dapil Tarakan Tarakan Barat. Barat dari Partai PAN nomor 6, AP Romans Perdana Putra. Tulisannya nanti AP atau Tetap Romans Perdana Putra. Romans Perdana Romans Perdana Putra. Putra. Nomor urut Nomor urut 6 6. PAN. dari Partai PAN, Partai PAN. Dapil Tarakan Barat. Tarakan Barat. Oke, kita doakan semoga Om Romans Perdana Putra ini bisa duduk mewakili salah satu putra daerah terbaik Kalimantan Utara, tentunya untuk membangun Kota Tarakan. Amin. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share tentang Om Roman dan bagikan ini
kepada keluarga untuk mendukung beliau supaya boleh duduk di kursi DPRD Tarakan. Salam sukses, Salam sukses. tetap semangat, terus tebar kebaikan. Oke Om, Oke. terima kasih. Terima kasih Om Anton. Sukses loh Om Roman ya. Sukses. Thank you Om Roman. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di segmen-segmen podcast caleg lainnya. Rame Om ya, kalau sudah mulai sore. Ya, sore-sore seperti inilah Berarti rutinitas. senja lebih rame Om, Senja lebih ramai lagi. sampai malam ya. Sampai malam sekitar jam 11, setengah 12 kita close. Sukses Om ya, keren lah Alhamdulillah. pokoknya.